kekerasan seksual sebagaimana diketahui adalah orang-orang yang biasanya sudah dikenal oleh korban. Sangat jarang sekali pelaku ini adalah orang yang tidak dikenal. Sedangkan kita, para pendidik, orang tua, masyarakat sekitar, kita tidak tahu bagaimana sih ciri-ciri para pelaku kekerasan seksual kepada anak. Nah, kenapa juga hal ini bisa terjadi? Dan kenapa dari hari ke hari fenomena ini semakin meningkat? Apa yang sedang terjadi pada masyarakat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Islamic Parenting. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mencegah kekerasan seksual pada anak. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak. Dan kita sebagai orang tua sangat dirisaukan dengan berita ini. Sedangkan kita tidak tahu siapa sih pelaku yang ada di sekeliling kita. Pelaku kekerasan seksual yang kita ketahui kebanyakan adalah orang-orang terdekat kita. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipercaya oleh kita. Biasanya orang tua yang sangat percaya kepada masyarakat di sekitarnya, menitipkan putra-putrinya di saat mereka sibuk bekerja, atau menitipkan dan mempercayakan putra-putrinya kepada para pendidik. Bahkan justru yang menjadi pelaku kekerasan seksual itu adalah pendidik atau orang-orang terdekat yang sudah kita percaya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa dari hari ke hari semakin meningkat? Kata kuncinya adalah kita ternyata selama ini abai. Kita selama ini masih lalai. Walaupun kita sebagai orang tua, sebagai pendidik merasa sudah mempercayakan anak-anak kita kepada orang-orang terdekat yang sudah kita percaya, tetapi kita masih abai. Kita masih lalai. Mengapa? Karena di saat kita sudah percaya kepada para pengasuh, pada para pendidik, orang-orang terdekat di sekitar kita, kita ternyata masih belum memperhatikan dengan baik anak-anak kita. Memang dalam keseharian para pelaku kekerasan seksual ini terlihat mereka sangat baik, mereka ramah, mereka juga santun, mereka selalu tersenyum. Tetapi di belakang itu, ketika anak-anak sudah tidak bersama kita, mereka ternyata bisa menjadi predator yang sangat berbahaya. Dan ironisnya lagi, anak-anak takut. Anak-anak tidak bisa mengungkapkan apa yang telah mereka lakukan kepada putra-putri kita. Oleh karena itu, disinilah mengapa kita dikatakan masih abai dan lalai, walaupun kita percaya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah dan menghadapi fenomena ini? Pertama, ajarkan anak-anak kita itu paham pada tubuhnya sendiri. Mereka memahami dan mengenal tentang tubuhnya sendiri. Kebanyakan anak-anak yang diperlakukan dengan demikian, mereka masih belum mengerti mana sih tubuh yang sangat berharga untuk mereka. Bagian tubuh mana yang harus ditutupi, tidak boleh terlihat dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, inilah yang menjadi anak-anak itu mudah sekali menjadi korban dari perilaku kekerasan seksual. Karena mereka belum paham terhadap bagian tubuh mana yang harus mereka lindungi, tubuh apa yang harus mereka tutupi. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Berikan pemahaman kepada anak bahwa adik, sayang, tubuh dari bahu ke bawah ini harus tertutup. Dari bagian dada tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kemudian dari pinggul
sampai lutut juga tidak boleh dilihat dan disentuh siapapun. Pahamkan kepada anak-anak bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Anak laki-laki, mohon maaf, mempunyai jenis kelamin yang demikian. Anak perempuan mempunyai jenis kelamin yang demikian. Dan itu sangat berbeda. Itu harus tertutup dan tidak boleh disentuh oleh siapapun tanpa terkecuali. Ke dokter pun harus tetap didampingi oleh orang tua. Dengan pengasuh pun anak-anak harus dibiasakan bagian tubuh apa yang boleh disentuh dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Kemudian yang paling penting, berikan pendekatan orang tua kepada anak dengan cara berkomunikasi. Wah, selama ini aku selalu sering berkomunikasi dengan anakku, Bunda. Wah, Bunda, selama ini anakku selalu terbuka dan berbicara kepadaku. Benarkah demikian? Kalau memang benar, kenapa masih banyak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual? Kenapa masih banyak terjadi perilaku kekerasan seksual? Itu karena dari awal anak-anak sudah merasa tidak nyaman. Anak-anak merasa tidak percaya ketika mereka berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang-orang di sekeliling yang lebih dewasa. Mereka merasa tidak nyaman, dan yang paling penting mereka tidak percaya. Mengapa demikian? Karena merasa mungkin ketika anak-anak sudah mau mencurahkan isi hati mereka, anak-anak ingin berkomunikasi, anak-anak merasa nanti aku dimarahi oleh ayah, nanti aku dimarahi oleh bunda. Mungkin mereka tidak percaya kepadaku, mereka lebih percaya kepada pengasuh, kepada orang tua atau orang dewasa yang telah menitipkan mereka karena merasa aku masih kecil. Nah, itulah kenapa komunikasi ini sangat-sangat penting antara orang tua dengan anak. Karena ini menjadikan mereka tidak ada batasan untuk berkomunikasi dengan anak. Anak menjadi leluasa, anak menjadi percaya diri, anak menjadi mudah dan sangat pede, sangat percaya ketika berkomunikasi dengan orang tua mereka. Lalu bagaimana dan apa cara yang paling dasar yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, yang pertama, orang tua harus paham, orang tua harus mengerti bahwa anak itu butuh kasih sayang, anak itu butuh perhatian. Jika anak sudah mempunyai perhatian, mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua, maka anak tidak akan membutuhkan atau merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nah, bagi orang tua yang merasa aku selama ini sudah cukup kok memberikan perhatian kepada anak-anak, mereka selalu aku perhatikan. Jika butuh sesuatu juga selalu langsung aku belikan. Mereka selama ini juga cukup kok mendapatkan kasih sayang dari aku. Sebetulnya kasih sayang dan perhatian tidak cukup hanya ketika orang tua memberikan materi kepada anak-anak. Nah, mengapa demikian? Mari kita flashback ke belakang. Kita ingat pernah terjadi suatu kasus di mana pelaku kekerasan seksual ini ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan anak, dan itu adalah kebanyakan. Nah, ketika pelaku kekerasan seksual ini sudah diketahui oleh masyarakat dan ternyata dibawa ke sel tahanan oleh aparat, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mereka justru sedih. Mereka justru merasa kehilangan. Aneh bukan? Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata setelah ditelusuri, si pelaku tadi
dia sudah mampu membuat suatu ikatan dengan anak-anak. Dia sudah mampu mencuri hati anak-anak yang menjadi korbannya. Dia sudah mampu memberikan perhatian. Dia mampu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak. Nah, ternyata anak-anak si korban tersebut, dia juga merasa senang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pelaku. Apa sih perhatian dan kasih sayangnya? Sebetulnya hal yang simpel, karena pelaku setiap harinya sudah melihat situasi dan kondisi, keadaan keluarga, keadaan rumah korban, dan dia dipercaya oleh orang tua dari korban. Akhirnya dia melihat kesempatan tersebut, ternyata si korban ini kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Seperti contohnya ketika mengerjakan PR, ternyata pelaku ini mampu menemani anak-anak mengerjakan PR. Kemudian ketika bermain layang-layang, ternyata pelaku tersebut bisa menemani anak-anak, bahkan membuatkan layang-layangnya untuk anak-anak. Misal ketika bermain dengan anak-anak, si pelaku tersebut selalu hadir dan dia bersama bermain dengan anak-anak. Nah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan. Mengapa si pelaku bisa mencuri hati anak-anak? Mengapa si pelaku bisa mendapatkan perhatian dari anak-anak? Nah, ternyata hal tersebut didapat ketika pelaku mampu mengisi relung hati anak-anak yang kosong. Kenapa relung hati anak-anak ini kosong? Ternyata selama ini apa yang dibutuhkan oleh anak-anak berupa perhatian, kasih sayang dari orang tuanya masih dirasa belum cukup. Anak-anak tidak hanya butuh materi dari orang tua, tetapi juga butuh perhatian, butuh kasih sayang yang tulus. Anak-anak butuh ditemani bermain. Anak-anak butuh mendapatkan teman bicara. Anak-anak butuh teman ngobrol. Anak-anak butuh bagaimana berdiskusi tentang PR. Anak-anak butuh mencurahkan isi hatinya. Dan ini ternyata telah diisi oleh si pelaku. Relung hati anak yang kosong, kasih sayang yang kurang, perhatian yang kurang, ternyata sudah diisi oleh pelaku. Sehingga ketika pelaku melakukan pelecehan seksual, seperti sodomi, kekerasan seksual, anak-anak tidak merasa tersakiti. Mereka merasa ini adalah teman mainku, ini adalah teman yang mendengarkan aku setiap harinya. Dan ketika pelaku masuk ke sel tahanan, justru anak-anak merasa sedih. Karena anak-anak merasa ada ikatan batin yang kuat dengan pelaku. Sungguh ironis bukan? Mengapa sih bukan orang tua yang punya ikatan batin yang kuat dengan anak-anak? Kenapa bukan ayah, bukan bunda yang punya perhatian yang baik dan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak? Nah, ini yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu adalah fondasi agama. Fondasi agama ini sangat penting. Fondasi agama ini adalah yang paling utama. Karena dengan demikian anak-anak jadi tahu mana sih tubuh yang harus aku tutupi, bagian apa sih yang boleh terlihat, kemudian dari daerah mana sih yang boleh disentuh, apa saja yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini harus dibiasakan. Anak-anak juga dikenalkan bagaimana menutup aurat. Memang benar, anak-anak biasanya masih belum paham kapan dia menutup aurat. Tetapi jangan lupa, pembiasaan sejak dini, pembiasaan yang baik dilakukan ketika anak masih kecil, dalam hal ini adalah menutup aurat. Maka ketika dewasa, orang tua tidak perlu susah payah untuk mengingatkan anak menutup aurat kembali. Selanjutnya, ajarkan anak untuk berpikir kritis.
Mengapa sih anak harus diajarkan berpikir kritis? Ayah bunda, ketika anak sudah terbiasa berpikir kritis dan ada orang-orang di sekitarnya, walaupun itu adalah orang-orang terdekat yang sudah biasa dikenal oleh anak, terlihat oleh anak setiap harinya, ketika orang-orang tersebut melakukan perilaku yang sudah terlihat tidak baik, tanda-tandanya sudah terlihat tidak baik, maka anak akan berpikir, ini oh ngapain ya deket-deket sama aku, nggak biasanya. Ini paman ngapain ya kalau nggak ada ayah bunda, dia berusaha menyentuh bagian tubuhku, padahal kan bagian tubuhku yang ini nggak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, anak yang demikian adalah anak yang sudah terbiasa berpikir kritis. Ketika hubungan antara orang tua dan anak komunikasinya sudah baik, anak pun akan langsung menyampaikan kepada orang tua, ayah, tadi paman tadi berusaha menyentuh tubuh aku, bunda, om tadi berusaha deket-deket sama aku. Nah, dengan demikian, hal ini tentu akan meminimalkan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian lagi, ajarkan anak untuk mengikuti ekstra bela diri. Kenapa? Karena ekstra bela diri itu sangat baik, selain menjaga stamina tubuh anak, kesehatan anak, juga bisa melatih insting anak. Anak yang sudah terbiasa mengikuti bela diri, maka dalam kesehariannya dia akan refleks. Dia akan berusaha menghindar terhadap sesuatu yang gak baik yang akan menghampiri dirinya. Misalnya begini, ketika dalam keseharian ada orang-orang terdekat yang akan menjamah atau menyentuh tubuh anak. Anak yang instingnya sudah terbiasa terlatih, maka dia akan dengan refleks menghindar. Anak dengan refleks akan menghindar dengan sendirinya karena dia sudah terlatih pada saat mengikuti bela diri, dan itu sangat baik sekali untuk anak. Nah, ini yang harus diketahui oleh orang tua dan dipahamkan kepada anak-anak kita. Kemudian, ajari anak-anak bertanggung jawab. Nah, anak-anak yang sudah mandiri, bertanggung jawab, tentu ketika anak-anak melakukan kegiatan di luar rumah, dia akan merasa, oh aku lagi jauh nih dari mama, dari papa. Oh aku lagi main tapi nggak kelihatan oleh mama, oleh papa. Berarti tubuhku, diriku adalah tanggung jawabku saat ini. Berarti nggak boleh nih orang lain menyentuh tubuhku, nggak boleh nih orang lain menjamah tubuhku yang nggak boleh disentuh dan nggak boleh terlihat oleh orang lain. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan hal ini tentu akan meminimalkan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual kepada anak. Nah, itulah tadi bagaimana tips mencegah kekerasan seksual kepada anak. Mudah-mudahan hal ini akan menjadikan orang tua lebih berhati-hati lagi untuk menjaga putra-putrinya dan juga lebih berhati-hati terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dan saya sebagai pendidik, juga sebagai orang tua, mari kita tidak hanya mengingatkan dan memberitahu, tapi berikan contoh teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.